Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa yang semoga semua nikmat dilandasi kenikmatan iman dan Islam. Nikmat bisa bersilaturahim. Ini untuk pertama kalinya setelah Covid. Saya izin nggak pakai masker ya, gitu. Karena ternyata pakai masker itu menurunkan imunitas karena yang dihirup CO2 terus. Pakai maskernya berkepanjangan. Bismillah. Mudah-mudahan yang kenikmatan itu memunculkan rasa. Berarti ini paketnya paket tazkiyatun nafs ya Pak Irfan ya. Afatul lisan. Karena bicara nafs itu seperti diketahui itu adalah perpaduan antara ruh dan jasad. Antara ruh dan jasad. Ketika jasad terbentuk di dalam rahim ibu kita 40 hari arba'ina yauman. Yang pertama itu nutfah, tsumma yakunu alaqah, jadi darah. Perkiraannya mithla dzalik sekitar 40 harian juga. Kemudian tsumma yakunu mudghah, jadi daging. Nah, nutfah 40 hari, alaqah, mudghah, barulah kemudian diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Untuk meniupkan ruh. Nah, ketika untuk meniupkan ruh itulah, ketika sudah ditiupkan ruh ke dalam jasad tersebut, sebelum dikeluarkan, maka dibuatlah persaksian dan perjanjian. Saya masuk ke sini untuk memudahkan bahwa memang dibutuhkan tazkiyatun nafs dari sisi pembahasan kita pagi ini, dari sisi lisan. Sebelum dikeluarkan, maka dibuat persaksian. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Ternyata ketika dibuat persaksian, lafaznya di Quran menggunakan kata anfus, an-nafas. Jadi jiwa. Jadi jiwa itu perpaduan dari dua, ruh dan jasad. Nah, udah ketika dibuat persaksian, persaksiannya adalah alastu birabbikum. Benar nggak aku ini Tuhanmu? Berarti ada apa di sini jamaah sekalian? Di sini ada persaksian terkait dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Si jiwa ini sudah mengatakan bala syahidna. Sudah mengatakan itu. Supaya nanti nggak ada ingkar. Ketika nanti si jiwa ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah keluar dalam ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, maka la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kemudian yang mengukir diri kita, jiwa kita ini menjadi seperti apa, dari berbagai macam teori yang ada kita bagi 3 sajalah ya menurut Quran. Pendengaran, mata, dan hati. Al-afidah, perasaan itu sering diartikan sebagai hati karena dia untuk merasakan. Jadi pembentuk jiwa itu adalah, kalau jamaah sekalian merenungi kenapa saya seperti ini, maka cukup merenungi saja, selama ini saya banyak mendengar apa, selama ini saya banyak melihat apa, dan selama ini saya banyak merasakan apa. Itulah yang akan mengukir bentuk jiwa kita seperti apa. Nah, jadi sekarang merenungi aja lah ya kondisinya. Saya kok begini ya, ya udah selama ini saya banyak melihat apa, banyak mendengar apa, dan banyak merasakan apa. Nah, nanti momentumnya di Ramadan ini sebenarnya sebagai sebuah bentuk bulan tazkiyah juga sebenarnya. Nanti kita masuk ke situ.
Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah kita coba mengingat itu, maka disitulah kita banyak mendengar apa, melihat apa, dan merasakan apa, itu membentuk jiwa kita jadi seperti apa. Berarti mulai detik ini saya mengajak diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk bisa memfilter apa yang boleh saya dengar, apa yang boleh saya lihat, dan apa yang boleh saya rasakan. Sepakat ya Pak? Gitu. Kayaknya harus ada dialog langsung ini, karena kalau enggak ini begitu khusyuk. Begitu khusyuk. Kalau ini kan jamaahnya sedikit ya Pak ya. Jadi kalau ada yang ngantuk tuh langsung kelihatan gitu. Kalau di Ittihad agak banyak, agak lebar, ada yang mojok-mojok nggak kelihatan saya. Kalau ini deket Pak, jadi kalau ada yang ngantuk kelihatan saya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah, maka saya mengajak nih, yang pertama adalah mulai memfilter. Karena semua pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus memfilter, karena hidup ini cuma dua aspeknya, mempengaruhi atau dipengaruhi. Itu saja. Aspeknya cuma itu saja. Tinggal kalau kita tidak bisa mempengaruhi pun ada mempengaruhi dengan kebaikan, ada yang mempengaruhi dengan keburukan. Ya kan, seperti itu. Dipengaruhi juga seperti itu. Ini merupakan sebuah keniscayaan, kita akan dipengaruhi dengan kebaikan atau dipengaruhi dengan keburukan. Keniscayaannya seperti itu. Baik. Nah, jiwa itu kan sudah diilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang takwa fujur, ya, takwa fujur. Nah, tiga hal di antara takwa dan fujur ini seperti diketahui ada amarah, al-lawamah, dan mutmainnah. Nah, di tengah-tengahnya ini karena bolak-balik sering disebut sebagai kolbu. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah membersihkan kolbu itu. Nah, jadi jamaah sekalian seperti itu. Nah, hubungannya dengan lisan gimana? Oke. Saya ingin bercerita sedikit, mengambil ibrah dari dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabat. Jadi pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang wanita. Wanita ini dia rajin melakukan sholat sunnah tahajud, ya, rajin melakukan sholat sunnah tahajud, taqumul lailah. Kemudian juga dia rajin puasa sunnah, tasumun nahara, ya. Juga rajin berbuat baik, wa taf'alu wa tasaddaqu, juga rajin bersedekah. Jadi untuk gambaran seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah, tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib, tetapi juga ibadah-ibadah yang sunnah ini dikerjain semuanya oleh wanita tersebut. Diteruskan oleh sahabat, wa tu'dzi, tetapi si wanita ini sering menyakiti dan melukai siapa? Tetangganya. Dengan apa? Bilisaniha. Sering menyakiti, melukai tetangganya dengan lisannya. Perhatikan bahwa gambaran seorang hamba beribadahnya pokoknya top banget. Tapi kemudian dia sering sekali menyakiti dan melukai hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? La khaira fiha, nggak ada kebaikan pada dirinya. Tuh, nggak ada kebaikan pada dirinya. Dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan yang bersangkutan itu min ahlin nar, penduduk neraka. Nah, gimana tuh Pak? Ya kan, bayangkan orangnya rajin sholat sunnah lagi kan, sholat lail lagi, kemudian puasa sunnahnya rajin, dia juga rajin berbuat baik, dia juga rajin bersedekah. Tapi tetangganya terganggu, sering dilukai, sering disakiti dengan lisannya. Jadi ibadahnya itu, buahnya itu tidak tercermin dari lisannya. Rasulullah bilang nggak ada kebaikan dalam dirinya dan orang itu termasuk ke dalam penduduk neraka. Nah, ini hati-hati nih.
dalam lafaznya memang disebutkannya fulanah, jadi wanita ya gitu, jadi wanita. Wallahu alam, karena memang kenapa yang dipakai contohnya wanita, karena mungkin ya tabiat seperti itu lebih banyak kepada wanita, tapi bukan berarti bapak-bapaknya nggak ada gitu. Baik, nah kemudian setelah dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian disambung lagi, wa fulanah, ada wanita yang lain, tusalli al-maktubatah, dia sholat hanya sebatas yang diwajibkan saja, berarti yang fardu aja gitu, yang fardu aja. Wa tasdiqu bil aswar, dia bersedekah itu dari sisa-sisa yang dia punya aja. Sering diartikan bersedekah dengan gandum, biasanya kan bersedekah ya dengan harta, dengan uang, dengan apa gitu. Ini dengan sisa yang dia miliki, sering diartikan bersedekah dengan gandum. Perhatikan dari sisi profil seorang hamba beribadah standar-standar aja, ya standar-standar aja. Tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Dia disebutkan sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga. Nah, ini berarti apa hikmahnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian hati-hati terhadap sebuah interaksi. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan terkait dengan interaksi? Khairul ashabi, sebaik-baiknya teman indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah khairuhum li sahibihi, dia yang paling baik menjaga interaksinya, ya paling baik menjaga interaksinya. Sama dengan khairul jirani, sebaik-baiknya tetangga adalah di sisi Allah indallahi ta'ala adalah khairuhum li jarahi, dia yang tetangga yang pandai menjaga interaksinya dengan tetangga yang lain. Sebagian besar kita ketika interaksi jamaah sekalian, ya sebagian besar interaksi kita pasti tidak lepas dari lisan kan, ya kan, nggak terlepas dari lisan. Mau ngobrol, menyapa, assalamualaikum, menginginkan salam dan seterusnya, pasti ada lisan. Apakah langsung maupun secara online lewat telepon, selalu menggunakan lisan. Berarti apa? Sebaik-baiknya mereka yang menjaga interaksi dengan tetangga, dengan sahabat, dengan siapapun, pasti terkait dengan lisan. Saking pentingnya Pak, saking pentingnya Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakunul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, berkata baik atau diam. Perhatikan bahwa saking pentingnya terkait dari kaulan yang keluar dari lisan kita, itu dikaitkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya harus dilandasi atas keimanan tersebut. Kenapa ada disambung dengan hari akhir, bahwa semuanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aspek ruhiyahnya, kaidah syariahnya, bahwa hati-hati terkait dengan lisan. Ibadahnya canggih, semuanya canggih, ternyata ketika kita tidak bisa menjaga lisannya, ternyata dikatakan ahli neraka, naudzubillah. Tapi ada orang yang bukan berarti kita tidak menjalankan atau tidak meramaikan ibadah-ibadah kita dengan ibadah sunnah ya Pak ya, bukan seperti itu. Maksudnya adalah hati-hati, karena bagaimanapun juga ada nataijul ibadah, buah dari ibadah itu ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalaulah semuanya ibadahnya lancar, banyak dan lain sebagainya, tetapi lisannya masih nggak benar, sering menyakiti orang lain, maka ada sesuatu dari ibadah yang dia lakukan. Ya, ada sesuatu dari ibadah yang dilakukan. Baik, itu cerita dari dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat.
Ada kisah yang lain, ini bisa dicoba tapi dicobanya ke orang yang sehat lah ya gitu. Jadi gini, tadi Pak Irfan sudah menyatakan memang profesi saya sebagai mindset dan mental terapis. Masih kemarin kejadiannya udah Ramadan belum ya, saya lupa. Jadi ini belum lama juga, baru sebulan kayaknya, nggak nyampe. Jadi ada yang nelpon minta tolong karena anaknya itu ngancam mau bunuh diri, ngamuk lah. Datang ke sini, ya kan ke Safir. Padahal saya udah capek banget. Ya suaminya WA ke saya, istrinya juga nangis-nangis WA nelpon ke istri saya. Nah, kejadiannya adalah ini sebenarnya yang bersangkutan ini stres. Ya stres lama dan sebagainya. Pada masa kecilnya udah pernah kehilangan masa-masa umur keemasan dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk sekali bekerja. Suami istri sibuk sekali bekerja. Ada satu hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin kita bisa ambil adalah bahwa contoh ini si anak tidak pernah sholat ke masjid, sholat juga belakangan-belakangan dan sebagainya, tapi baca Qur'annya lancar. Kenapa baca lancar? Karena saya pengen ngetes aja. Ini stresnya ini ada faktor dominan, ada faktor dominan dari bangsa jin atau tidak. Kamu bisa baca Quran, bisa. Udah kamu wudhu, saya kasih Quran, udah kamu baca surat Al-Jin. Lancar dia baca walaupun agak sedikit sesak-sesak, tapi dia lancar. Artinya kalaupun ada gangguan dari bangsa jin, dia porsinya tidak terlalu dominan, berarti lebih kepada masalah stresnya. Dia mengaku ini itu, saya berikan feedback, tapi luar biasanya bapak ibunya tuh rajin ibadah Pak. Bapak ibunya rajin ibadah, bapaknya rajin ke masjid gitu. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika bapaknya mau ke masjid, bangunin anaknya nggak bangun sekali, udah ditinggal. Dan itu terus berkepanjangan selama bertahun-tahun. Nah, saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi sebagai sebuah pengalaman dan juga mengajak kepada jamaah sekalian bahwa penting untuk membuat pengaruh terhadap keluarga. Ya, membawa pengaruh kebaikan terhadap keluarga. Misal kita kan juga harus melatih anak laki-laki kita untuk berangkat ke masjid. Jadi buat bapak-bapak yang sudah punya anak laki-laki, dilatihlah untuk ke masjid. Jangan kemudian merasa sudah bilangin, sudah ngajak, kemudian selesai. Gitu. Artinya apa? Kita tidak mengoptimalkan pengaruh kaulan yang keluar dari lisan kita. Besarnya pengaruh kaulan ini begini. Misal, tadi udah cerita ya Rasulullah dan para sahabat. Nah, cerita yang lain adalah misal kita ada 5 orang nih Pak janjian, kita akan mensugesti teman kita yang tadinya dia sehat, ya ini ikhtiar ya, sehat, kita buat dia sakit. Ya 5 orang janjian. Nanti Bapak boleh praktekkan ini tapi harus dipilih teman yang sehat. Ya karena kalau terjadi apa-apa di luar tanggung jawab penerbit nih. Tapi ini beneran. Ini ada teman kita sehat nih, teman kita sehat, cuman kita berlima nih janjian. Misalnya orang pertama, ya kita ingin buktikan betapa bahayanya kaulan yang keluar dari lisan kita ini kalau tidak dikendalikan. Begitu ketemu sama ini ada satu orang sebutlah si fulan yang ingin kita buat dia sakit. Orang pertama muncul, ketemu di jalan, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu, antum kemana? Gitu, ya ini mau ada keperluan nih. Antum kayaknya pucet deh. Gitu. Padahal orangnya nggak pucet. Cuman orang pertama ini mengatakan Anda pucat. Masa sih orang tadi juga baru olahraga nggak ada masalah gitu. Oh gitu ya. Ya udah deh hati-hati deh. Tapi dari wajahnya beneran lo pucet gitu. Udah ya pisah nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah orang pertama. Karena masih satu orang. Orang ini yang masih merasa sehat, salah lihat dia nih orang tadi pagi juga masih jogging, nggak ada masalah gitu. 2-3 menit ketemu sama orang kedua, padahal udah disetel nih, Pak, udah disetel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong yang sama tapi ditambah, ya ngomong yang sama tapi ditambah. Kayaknya ente pucet deh gitu. Pucet dari mana? Udah gitu tangan juga dingin lagi, nah gitu. Padahal nggak dingin Pak, nggak dingin.
Ini ikhtiar daripada mensugesti. Betapa dahsyatnya kaulan yang keluar dari lisan kita. Apaan dingin apaan, orang tadi nggak ada masalah, beneran nih dingin nih gitu. Udah, ya udah deh nggak apa-apa, hati-hati ya di jalan ya. Udah, singkatnya seperti itu. Udah, berarti ada dua orang, ada dua orang yang mengatakan bahwa si fulan ini mengarah kepada sakit. Pertama hanya ngomong pucat, yang kedua ngomong pucat dan tangannya dingin. Mulai mikir, apa sih orang tadi juga nggak apa-apa gitu. Udah pisah nih. Orang ketiga, ya orang ketiga, temu, salaman, assalamualaikum dan seterusnya. Nah, mulai berkomentar, pucat, tangannya dingin, ditambah matanya agak putih. Berarti kan kurang oksigen ya. Orang ketiga nih, gitu. Lebih parah lagi, gitu. Nah, biasanya Pak, biasanya ketika sudah mulai orang ketiga sudah mulai masuk tuh. Masa sih saya pucat gitu. Iya, jangan-jangan ditambah lagi. Jangan-jangan ente anemia nih. Hati-hati loh. Gitu. Saudara aneh ada yang kayak gini tiba-tiba aja tuh di tengah jalan pingsan. Oh, digituin dah. Gitu. Udah mulai mikir nih, Pak. Mikir. Ketika sudah seperti itu, ya, ketika sudah seperti itu tidak akan menjadi masalah ketika alam bawah sadar orang tersebut tidak mengiyakan, tetapi menjadi masalah ketika alam bawah sadar orang tersebut mengiyakan, mulai mengiyakan. Iya ya, jangan-jangan saya memang lagi nggak enak badan. Udah mulai itu. Kalau udah mulai kayak gitu, udah mulai itu. Ya kan? Orang keempat nambahin lagi. Bukan hanya pucat, dingin, matanya putih, mulai ditambah. Kayaknya ente dari jauh tadi jalannya agak kelayangan gitu. Nah, gitu. Padahal biasa aja orang itu. Orang kelima, Pak, biasanya begitu ketemu gitu. Begitu ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya pucat ya. Dia yang nanya. Iya pucat banget. Nah udah jadi tuh. Pucat banget. Sini deh, aneh anterin ke klinik ya. Iya nih kayaknya memang gak enak nih, mulai nyesek-nyesek. Padahal sebelumnya sehat. Silakan dicoba, tapi dicoba ke orang yang sehat ya. Gitu. Jangan dicoba ke orang yang sakit. Nggak bertanggung jawab nanti saya. Kenapa? Karena ada yang disebut, Pak, ada yang disebut sebagai psikomatik. Psikomatik itu hubungan antara pikiran dan mental dengan jasadiah kita. Itu ada hubungan. Kenapa? Ketika kaulan-kaulan yang kita terima mulai diyakini oleh pikiran dan mental kita, maka dia mempengaruhi jasad. Ini yang harus hati-hati. Sekali lagi ya. Kenapa? Karena mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ya, masih ingat ketika dalam pembahasan udah lama kita berapa tahun yang lalu, bahwa otak kita ini kan sulit membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Ya kan, sulit dia membedakan. Ya, mungkin refresh dikit lah biar ingat. Contoh ketika kita lagi tidur, lagi enak-enak tidur, kemudian dalam tidur itu kita mimpi. Ya, kita bermimpi dikejar seekor anjing yang sebutlah anjing Doberman gitu ya, galak banget lah. Kita lari, anjingnya juga ngejar lebih kenceng. Makin kencang, makin dekat, ketika mau digigit kita terbangun. Nah, itu kan bagian daripada mimpi buruk. Ketika terbangun gimana nafasnya? Terengah-engah kan, padahal lagi ngapain? Lagi tidur. Ngapain juga lagi tidur terengah-engah? Kita pegang dahi kita juga berkeringat. Artinya apa? Ternyata peristiwa di mimpi itu tidak diartikan oleh otak kita sebagai mimpi, Pak, tapi diartikan oleh otak kita sebagai kenyataan. Gitu. Ketika diartikan sebagai kenyataan berarti apa? Namanya lari butuh oksigen. Otak memerintahkan paru-paru untuk menghirup oksigen lebih banyak. Harus diedarkan ke seluruh tubuh. Otak memerintahkan jantung untuk memompa lebih cepat. Suhu tubuh meningkat, keluar keringat. Padahal itu lagi mimpi. Nah, itu contoh yang sering saya pakai contohnya. Nah, kembali ke tadi, kenapa orang tersebut, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, begitu orang kelima itu udah langsung akan terpengaruh. Ketika sudah terpengaruh, pikiran sama mentalnya terpengaruh, mengiyakan kaulan yang masuk di dalam dirinya, maka jasadnya akan mengikuti. Nah, ini yang harus hati-hati. Berarti dalam kaidah di hadapan Allahnya tadi
hati-hati terhadap kaulan yang menyakiti orang lain, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sebagai ahlun nar. Tapi efeknya, bahayanya adalah, kalau tadi ahlun nar, bahayanya adalah ketika kita salah mengucapkan itu, ternyata efeknya sangat buruk terhadap seseorang. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap kaulan yang keluar dari kita. Karena pernah tahu istilah sugesti ya Pak ya. Sugesti itu kan sesuatu yang kata-kata yang sama diulang-ulang dalam waktu yang lama. Itu memiliki kaidah hukum sugesti. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita terkait dengan narasi-narasi uraian. Kenapa? Karena inna minal bayani lasihron. Sebagian, tidak semuanya, dari bayan, uraian-uraian, penjelasan-penjelasan, kalau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu bisa mengandung kekuatan sihir. Hati-hati ya Pak ya. Ini Rasulullah yang bilang nih. Hati-hati terhadap mereka-mereka yang pandai merangkai kata-kata dalam sebuah narasi, entah siapalah, mau kampanye atau motivator atau apapun, tapi tidak memakai kaidah-kaidah yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, bisa membuat orang itu terpana. Kenapa? Hati-hati, karena itu bisa kemudian memunculkan kekuatan sihir di dalamnya. Sehingga harus hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti itu. Khawatirnya sihir, entah sihir manusia, entah sihir dari bangsa jin, ikut serta di dalam kaulan-kaulan yang dikeluarkan. Nah, sehingga saya mengingatkan, makanya kalau di dalam kajian parenting ya, dalam kajian parenting itu saya suka mengingatkan begini. Orang tua itu adalah penghipnotis paling canggih terhadap anak-anaknya. Coba deh jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, kalau lagi marah sama anak kita, pasti kata-kata yang keluar itu-itu aja. Coba diingat-ingat, kalau lagi marah, pasti yang keluar itu-itu aja. Kalau anak kita lagi malas belajar, biasanya marahinnya pakai apa kata-katanya? Apa Pak? Kata-kata klasik lah. Kalau kamu lagi terus dibangunin sekolah, malas-malesan gitu. Apa yang keluar? Kamu nggak sekolah, nggak mau belajar, mau jadi apa kamu? Mau jadi tukang becak? Gitu. Ya kan? Setiap marah itu terus yang dikeluarin, jurusnya, kata-katanya. Kalau kata-kata itu tidak masuk ke dalam alam bawah sadar, nggak masalah. Tapi kalau masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu terjadi terus-menerus, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, sampai bertahun-tahun, dia akan terekam Pak. Ini bahayanya. Ya, ini akan terekam. Nah, kata-kata ini, kaulan inilah yang banyak berpengaruh mengukir kondisi jiwa seseorang. Saya nggak tahu sih, saya pernah dapat cerita tentang Imam Sudais, tapi nggak tahu benar apa enggak. Jadi Sudais kecil itu waktu kecil itu nakal lah ya. Ketika ibunya lagi di dapur, lagi masak dan sebagainya, itu sering gangguin ibunya di dapur. Nah, tetapi perhatikan cara marah ibunya. Tapi nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Gitu, karena saya juga cuma terima artikelnya. Ibunya tuh bilang gini, udah nggak usah gangguin ibu lah, mendingan kamu main sajalah di Ka'bah. Kamu jadi imam sajalah di sana, gitu. Padahal ini masih kecil. Itu terus diulang-ulang, dan akhirnya jadi imam beneran, gitu. Jadi kalau marah tetap positif lah Pak ya. Kalau marah sama anak kita tetap positif, gitu. Ya kan? Kamu males banget sih, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, gitu. Emang kamu mau jadi presiden? Nah, gitu. Kan tetap positif kan? Gitu. Ya kan, tetap positif gitu. Jangan dibilang jadi tukang ojek, jadi tukang becak gitu. Kasihan nanti. Nah, jadi jamaah sekalian, dua aspek ini ya tadi terkait dengan ahli neraka atau ahli surga, dan kemudian aspek yang berkaitan bahayanya kepada diri kita. Nah, bagaimana Ramadan ini bisa membentuk itu? Perhatikan jamaah sekalian,
dalam sebuah kaidah Rasulullah Muhammad SAW itu selalu mengiring terkait dengan Ramadan itu selalu ada bingkai iman, selalu ada itu. Misalnya man shoma Ramadan imanan wahtisaban, nah selalu ada imanan. Man qoma Ramadan imanan, ya kan, wan qoma Lailatul Qadar imanan, selalu landasannya adalah iman dan seterusnya. Nah, bicara keimanan jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil orang beriman ada kewajiban kutiba alaikumusiyam, kemudian terakhir endingnya yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah derajat ketakwaan. Di mana posisi takwa? Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya terkait dengan posisi takwa, Rasulullah menjawab at-taqwa hahuna. Takwa itu posisinya ada di sini. Jadi Rasulullah menunjuk kepada dadanya. Artinya apa jemaah sekalian? Posisi takwa itu adanya di hati. Posisi takwa adanya di hati. Ketika posisi takwa adanya di hati, berarti bisa dirasakan. Seperti juga dengan keimanan. Cuman memang masalahnya ada yang melesetin terkait dengan at-taqwa hahuna. Karena definisinya adalah di hati, maka sering begini, udahlah yang penting kan saya yang ngerasain, kan takwa adanya di hati gitu. Yang penting apa? Yang berarti ingat aja lah, eling aja lah, yang penting kan hati saya bersih. Jadi kalau ada seorang wanita disuruh tutup aurat, nggak mau. Alasannya apa? Kan kaidahnya kan takwa itu adanya di hati, kan saya yang ngerasain hati itu, Allah juga yang ngerasain. Nah gitu. Nah ini juga harus dibetulkan karena terkait dengan ketika bicara keimanan, Imam Ahmad itu mengatakan keimanan itu adalah terdiri dari kaulan wa amalun, ya, yazidu wa yanqus, naik dan turun. Iman itu dua, ya, kaulan dan amal. Ya, iman itu dua. Imam Bukhari juga sama, kaulan wa fi'lun, kaulan dan perbuatan. Imam Muzani menambahkan kaulan wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janan. Jadi da kaulan amalun dan bersamanya itu harus diyakini di dalam hati. Disebut janan itu sesuatu yang nggak kelihatan, maksudnya adalah di dalam dada, ya, dirasakan. Nah jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkataan, perbuatan yang itu diyakini di dalam hati. Sekali lagi di sini selalu ada bicara keimanan itu ada unsur kaulan, ya, ada unsur kaulan. Nah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika tadi kan kaidahnya al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, berarti bicara iman itu yazid bitta'ah. Yazidu bitta'ah. Dia bisa naik dengan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yanqusnya saat kapan? Bil maksiyah, naudzubillah. Setiap kita melakukan maksiat, maka di situ akan ada penurunan. Penurunan kaidah keimanan itu pasti akan berimbas kepada kaulan wa amalun. Bisa difahami ya Pak ya? Pasti berimbasnya ke situ. Karena kan tadi para imam menjelaskan kaidah keimanan itu terdiri dari kaulan dan perbuatan dan amal. Nah, jadi ketika ada kaidah yazidu wa yanqus tadi pasti berpengaruh juga terhadap kaulan dan perbuatan atau amal. Nah, sehingga jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, betapa Ramadan kemarin di Ittihad diminta ngisi terkait dengan kesehatan mental. Jadi ternyata hati-hati juga. Menurut statistik WHO itu saya nggak tahu gimana WHO bisa membuat kesimpulan seperti ini. Dari di dunia itu 5 orang, 1 diantaranya pasti sudah pernah mengalami gangguan mental. Itu antara umur maksimal 16 tahun ke bawah sebagian besar. Untuk orang dewasa, itu remaja ya, untuk orang dewasa itu komposisinya adalah 4 orang dewasa, ya, 4 orang dewasa, 1 diantaranya
itu pernah atau sedang mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu belum tentu naudzubillah gila ya Pak ya, gitu. Pokoknya gangguan mental lah. 4:1. Kita jumlahnya ada berapa nih? Ada 30-an kali ya. Berarti kalau 30-an berarti dibagi 4 lah ya. Nah, itu di antara kita ada yang sudah atau sedang mengalami gangguan mental. Seperti apa gangguannya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan Bapak Ibu yang tahu. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, kenapa bisa tercermin kok? Ya, bisa tercermin dari kaulan dan amalan atau wa fi'lunnya, tercermin di situ. Orang yang misalnya lagi koslet, lagi error, Bapak pernah gak sih ketemu sama temen biasanya normal dan sebagainya, terus tiba-tiba kalau diajak ngobrol gak nyambung? Pernah ya Pak ya? Gak nyambung nih. Tumben sih ente kok ngomong begini gitu. Iya nih kok lagi error ya aneh ya gitu. Kan pernah gitu kan? Nah itu berarti memang ada gangguan keimanannya juga. Kan keimanannya di dalam. Tadi bicaranya di unsur tadi pertama berarti an-nafas, jiwanya juga lagi terganggu. Cerminannya pasti ada di kaulan wa amalun. Pasti deh tingkah lakunya, sikapnya dan lain sebagainya itu pasti terganggu juga. Dan itu terlihat perubahannya. Nah, jadi kita lihat ya diri kita, juga anggota kita, anak-anak kita, ada perubahan nggak dari perkataan-perkataan yang sering dia lakukan, yang sering keluar dari lisannya. Ini untuk membaca indikasi ya, untuk membaca indikasi ya. Ini qadarullah karena saya konselor, jadi membacanya seperti itu aja. Karena ketika sedang melakukan diagnosa, ya kan pasti pertanyaan-pertanyaan untuk diagnosa, untuk observasi kan pertanyaan-pertanyaan standar. Dari jawaban-jawaban yang muncul itu insya Allah kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Ini yang bersangkutan sampai seperti apa tingkat stresnya. Contoh paling gampang begini. Ada seorang, ini kasusnya udah lama ya. Ada seorang wanita datang sedang ada masalah dengan suaminya. Untuk mengetes seberapa besar permasalahan dengan suaminya itu gampang Pak. Ya, ini kan orang kalau lagi kesel sama seseorang yang dilihat itu apanya? Jelek-jeleknya aja kan Pak ya. Kalau orang lagi kesel sama seseorang dilihat jelek-jeleknya aja pasti itu. Saya kasih kertas sama pena. Saya bilang, Bu, tolong tuliskan 10 kebaikan suami ibu. 15 menit saya tengok Pak, kertasnya masih kosong. Bayangin masih kosong tuh. Itu sudah punya anak 3. Nggak baik aja anaknya 3, apalagi baik kan? Gitu. Saya tunggu lagi 5 menit lagi, 10 menit kemudian masih kosong, nggak satu pun keluar. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang apa, kertasnya dicorot-corot dan seterusnya lah. Berarti cukup dari situ, saya sudah tahu insya Allah dia sedang benci banget dengan suaminya. Nah, berarti apa? Itu kan analisa dari tingkah laku. Kan tadi kan kaulun wa amalun. Berarti memang sedang bermasalah jiwanya, saking keselnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada sedikit ya terapi dan sebagainya, 10 menit, 15 menit, barulah mulai kebuka tuh mentalnya. Saya kasih lagi pena dan kertas. Sekarang tolong tuliskan kebaikan suami ibu. Baru mulai bisa Pak. Suami saya sabar, mau nganterin saya. Kalau saya ada acara mau nungguin saya, suami saya gini, baru keluar tuh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah artinya apa? Ternyata insya Allah dengan kaulan juga kita bisa mempengaruhi orang-orang yang mentalnya ngeblok. Nah makanya dalam kaidah lain dalam surat Al-Fussilat, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Ya kan? Paling ampuh Pak, paling ampuh ketika mengeluarkan kaulan, niatnya selalu disertai dengan ilallah. Begitu besar niat itu, energi niat itu besar banget kaidah akibatnya. Ketika selalu misalnya nih Bapak membangunin anak ya, membangunin anak untuk sholat atau gini,
lebih baik kalau di keluarga menggunakan kalimat ajakan ketimbang suruhan. Misalnya kita ingin anak kita baca Quran, maka gunakan kalimat yuk baca Quran yuk. Itu insya Allah lebih ampuh daripada kamu harus baca Quran. Nah seperti itu. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu tidak suka diberikan beban. Nah itulah sebabnya para guru-guru kita sering memberikan tafsir yang benar. Contoh saja terkait dengan kutiba alaikumusiyam. Arti umum itu apa? Kan diwajibkan ya Pak ya. Itu kan diwajibkan. Ketika hati kita, mental kita, alam bawah sadar kita menerjemahkan benar-benar diwajibkan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah beban. Setiap ada kata-kata kewajiban atau diwajibkan, munculnya adalah beban. Nah, repotnya fitrahnya manusia itu tidak suka menerima beban. Itu dia repotnya tuh. Fitrahnya manusia, dia nggak ada satupun Pak di antara kita itu yang mau dibebankan sesuatu. Bener nggak? Iya kan? Di antara kita nggak ada. Semakin ditekankan berarti bebannya akan makin tinggi kan? Nah, kalau kita menerjemahkan, ngambil contoh Ramadan aja ya, puasa aja ya. Kalau kutiba alaikumusiyam itu, ya firman Allah, kalamullah itu diartikan sebagai sebuah beban, maka kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kenapa dikasih beban? Misalnya gini, apa contohnya ya? Kita ingin ngasih hadiah ke anak kita. Ya, kita ingin ngasih hadiah ke anak kita. Terkait dengan puasa lah ya. Dia kepingin banget sepeda, misal ya. Dia kepingin banget sepeda. Kita bilang sama anak kita yang masih kecil, Bang, kamu pengen sepeda? Pengen banget ya sepeda itu? Iya. Gini, kalau kamu bisa puasa, misalnya berapa hari atau puasa komplit dan sebagainya, insya Allah ayah belikan sepeda. Sepeda itu sesuatu yang sangat diinginkan. Nah akhirnya apa? Sesuatu yang diinginkan ada syaratnya. Maka syarat ini tidak akan dianggap sebagai beban. Karena apa? Karena dia sangat menginginkan hadiah tersebut. Bisa dipahami ya Pak ya? Gitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan derajat takwa kepada kita. Maka sama, derajat takwa ini bisa nggak kita rasakan? Kan at-taqwa hahuna. Ketika at-taqwa hahuna itu bisa ada di dalam hati, berarti kita bisa ngerasain. Masalahnya kan sekarang kita nggak bisa merasakan nih, nggak bisa merasakan seperti apa sih enaknya jadi orang bertakwa. Itu dia susahnya. Kalau kita nggak bisa merasakan Pak, kita nggak akan ngejar dan akan menganggap kutiba alaikumusiyam kalamullah itu dianggap sebagai beban. Padahal itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, karena Allah ingin memberikan derajat ketakwaan. Kalau kita bisa menyadari itu, maka kita tidak akan menganggap kutiba alaikumusiyam itu sebagai beban. Kalau sebagai beban dah, kita akan susah lah. Mau baca Quran juga ngantuk. Apalagi nggak tahu kalau di sini sholat tarawih masih full nggak Pak Irfan? Ini udah separuh nih. Di hampir semua masjidnya makin besar. Karena adu iklan sama mall. Jadi ramenya pindah ke sana. Di beberapa perusahaan saya sudah suka kasih masukan sih terkait dengan pemberian THR. Usahakan pemberian THR itu kalau mau dibagi dua lah ya. Yang pertama itu di awal Ramadan gitu. Kemudian yang separuhnya jangan terlalu dekat-dekat Lebaran lah gitu. Karena mereka beralasan juga mau beli baju baru, mau beli ini beli itu, kan nunggu THR ya gitu. Akhirnya apa? Ya belanjanya pada saat orang lagi mau iktikaf baru belanja. Jadi buat bapak-bapak yang mungkin megang divisi HR atau HCM, diusulkanlah ke direksi ya gitu. Kalau mau ngasih THR paling nggak ada separuhnya di awal lah, biar bisa belanja di awal. Ya supaya apa? Memberikan kesempatan kepada karyawan supaya di akhir-akhir Ramadan gak sibuk belanja, karena mereka beralasan memang
gitu. Ya Ustadz, saya juga baru dapat uangnya di akhir Ramadan. Nah, kalau udah kayak gini repot. Nah, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berpesan juga, kira-kira ya, mohon maaf kalau lafaznya agak lupa. La yastaqimu iman, ya, tidaklah lurus iman seseorang, tidaklah istiqomah iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya lurus. Ya, jadi iman ke hati ya. Kalau ini mah erat lah, sering kita kupas. Nah, yang kerennya la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Nah, baliknya ke lisan nih. Baliknya ke lisan. Ternyata iman tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Tidaklah lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Nah, kan nyambungnya ternyata lisan kita, kaulan-kaulan yang keluar dari lisan kita itu memang jamaah sekalian cerminan dari hati kita. Dan hati kita itu cerminan dari keimanan kita. Pantaslah ya, pantas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat tadi kisah yang di awal tadi, seorang wanita tadi taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu, tapi kemudian waktu dia menyakiti, maka oleh Rasulullah Muhammad SAW disebutkan sebagai ahlun nar. Tapi ada seorang wanita yang dia biasa-biasa saja. Ya, dia biasa-biasa saja melaksanakan sholatnya hanya yang fardu saja, sedekahnya juga semampunya yang dia miliki, tapi dia nggak menyakiti hati tetangganya. Allah menyebutkan dia penduduk surga. Ternyata memang kaitannya begitu luar biasa terkait dengan lisan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak masih ada waktu. Ya, masih ada waktu bagaimana kita berusaha memperbaiki iman kita. Ukurannya gimana? Nah, sekarang gini deh, karena tadi ada singgungan terkait dengan stres juga. Dalam surat Ar-Ra'd itu kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya jadi tenang karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa kaidahnya? Jika benar Ramadan ini meningkatkan keimanan kita, maka saya mengajak jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, tolong ngerasain. Sama-sama ngerasain ya. Di Ramadan ini kita menjadi tambah tenang atau tidak? Ya, tambah tenang atau tidak, itu dulu. Kalau bisa menjadi tambah tenang, maka bismillah, insya Allah kaidah az-zikr, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang lebih luas, baca Quran, salat tarawih, tahajud, berpuasa dan seterusnya bisa membuat kita menjadi tenang. Maka bismillah, mudah-mudahan itu bagian daripada indikator untuk mengukur, ya Allah, alhamdulillah ternyata selama Ramadan ini baru hari keberapa ya? 15. Alhamdulillah saya kok makin tenang ya gitu. Mendadak persoalan-persoalan berat yang sebelumnya terjadi sebelum Ramadan, persoalannya sih belum selesai, Pak. Persoalannya belum selesai, tetapi hati saya merasakan bahwa kok saya jadi lebih tenang ya. Mudah-mudahan ya Pak ya Bu, mudah-mudahan itu bagian daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 15 hari, insya Allah mudah-mudahan benar, karena efeknya, pengaruhnya masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tadi ada kaidah kaulan yang keluar dari lisan saya, alhamdulillah
ada anak nakal, saya bisa lebih sabar dalam berkata-kata. Ada mungkin tetangga yang kurang baik, saya bisa lebih sabar. Di kantor juga alhamdulillah saya bisa lebih sabar gitu. Jika itu benar terjadi, bismillah, mudah-mudahan ini bagian daripada kaidah atau kadar keimanan kita, mudah-mudahan lebih baik. Amalun, perbuatan. Alhamdulillah kalau biasanya jam segini saya tidur atau nggak buka Quran, sekarang alhamdulillah bisa lebih banyak baca Qurannya. Nah cuman begini, ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah ya. Ramadan ini benar-benar mengubah kita ke perilaku baru sebenarnya. Semua pakar perubahan sikap, perubahan attitude itu mengatakan kalau kita ingin berubah hidup kita, maka kita harus melakukan kebiasaan baru itu minimal 25 hari sampai 30 hari berturut-turut, Pak. Ketika itu kita bisa lakukan, insya Allah kebiasaan baru itu akan mulai terinstal di dalam diri kita, Contohlah bangun tahajud. Ya, contoh bangun tahajud. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah melatih di Ramadan ini untuk kita bangun tahajud sebenarnya. Paling tidak kita akan bangun jam 2:30, jam 3, setengah 4, jam 4 gitu kan. Untuk ngapain selama Ramadan? Sahur kan? Nah, masih ada waktu, Pak. Kalau kita ingin terbiasa nanti itu kebawa polanya. Niatkan juga pada saat mau tidur setelah berwudu, tolong niatnya jangan sekedar sahur. Tolong niatkan walaupun sudah tarawih, tolong niatkan untuk bangun tahajud. Karena kalau tidak ada niat untuk bangun tahajud, niatnya hanya untuk sahur dan lebih khawatir kesiangan sahur daripada kesiangan tahajud, nanti pada saat Syawal, nanti Bapak dan Ibu ngerasain sendiri deh. Sebenarnya pada saat Syawal itu sebenarnya ini tolong jujur. Kalau ada yang masih bilang susah bangun tahajud, yang terjadi benar-benar kebablasan saat subuh, atau sebenarnya kita sudah bangun tapi tidur lagi. Dari banyak jamaah yang saya tanya, hampir semua jawabannya sebenarnya sudah bangun tapi tidur lagi. Ya karena kan memang naudzubillah ya tsumma naudzubillah, setiap tidur itu kan syaitan laknatullah kan membuat buhul mantra nih di tengkuk kita, 3 mantra. Mantra pertama akan lepas ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita berdoa, lepas 1. Kemudian yang kedua, ketika kita ambil air wudu berdoa, lepas 2. Ketika kita udah gelar sajadah, kemudian memulai dengan takbir. Nah, lepas tuh 3. Nah, jadi insya Allah tubuh fisik ini akan terbangun, Pak. Nanti perhatikan saja, ketika sudah memasuki Syawal, tubuh fisik ini akan terbangun. Persis seperti selama beberapa hari di Ramadan itu kita terbangun. Kalau kita biasa terbangunnya jam 3, kita akan terbangun jam 3. Cuman masalahnya karena niat yang besar itu adalah untuk sahur, pada saat Syawal kan nggak sahur lagi kan. Nah itu dia permasalahannya. Jadi saya mengajak mulai diniatkan untuk sahur. Nah itu bentuk daripada amalun, ya jam sekalian. Jadi sudah di dalam hati, kemudian juga kaulun, dan kemudian juga amalun, bagian daripada cerminan kita. Baik jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa hal terkait dengan bab tazkiyatun nafs, terkait juga dengan bahaya lisan, kaulan-kaulan yang keluar dari diri kita. Dan ternyata lisan itu tidak bisa diremehkan, karena kaitannya adalah tidaklah lurus keimanan seseorang sampai dengan hatinya lurus, tidaklah lurus hati seseorang sampai dengan lisannya lurus. Berarti apa? Lisan ini memegang peranan yang sangat-sangat dominan. Kita silahkan ukur, dan ternyata dengan lisan juga ketika seseorang memberikan sugesti, juga dengan lisan juga, dengan kaulan-kaulan yang keluar dari lisan kita. Dan tidak ada kaulan yang lebih baik yang keluar dari lisan kita kecuali kaulan yang da'a ilallah.
Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa diberikan, mudah-mudahan bagian daripada pembersihan jiwa kita. Ukurannya adalah apakah kita bisa lebih tenang atau tidak, sehingga mudah-mudahan dari statistik WHO, dari 4 orang yang satu kena atau pernah kena gangguan jiwa, mudah-mudahan itu bergeser ke orang yang lain, bukan di kita. Gitu ya, mudah-mudahan Ramadan lah ya. Ramadan bagian daripada bulan untuk tazkiyatun nafs. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab Pak Irfan? Ada? Silahkan. Kalau bisa dijawab insya Allah saya jawab, kalau enggak ya nanti PR. Iya Bapak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roh itu di dalam jiwa itu bersemayam di mana? Di otak kan atau di jantung? Nah itu kan yas'alunaka 'anir ruh ya, ketika ditanyakan posisi ruh di sana, urusan ruh itu urusannya Allah. Ilmunya hanya sedikit diberikan ke manusia. Soal posisinya di mana, wallahu alam. Ya saya belum menemukan yang pas. Ya contoh saja lah, jangankan ruh, kolbu. Kolbu posisinya di mana? Ya kan? Bisanya kolbu hati, apakah hati lever? Enggak juga ya. Ada yang bilang sih itu heart, jantung. Tapi di jantung juga enggak ada susunan saraf-saraf, gitu kan? Kalau susunan saraf-saraf itu lebih pengendalinya di otak, gitu. Karena ketika bicara soal misalnya terkait dengan syaitan, ya kan syaitan yajri ibnu Adam majrodam. Syaitan itu kan mengalir di dalam darah anak cucu Adam, dan yang diganggu oleh syaitan anatullah itu syaraf ternyata kan, gitu. Jadi yang diganggu itu syaraf. Jadi jamaah sekalian, nah ini nanti terkait dengan masalah gangguan jiwa juga. Jadi gini, kalau dalam ilmu psikologi modern itu orang yang sakit jiwa apapun bentuknya, apakah skizofrenia ataukah bipolar disorder atau apapun lah, pokoknya mental disorder lah, itu tidak dikaitkan dengan gangguan dari bangsa jin. Tetapi pengalaman saya di dalam menterapi beberapa jamaah itu, hampir semua, tidak semua Pak, tapi hampir semua, tinggal mana duluan sih. Ada orang yang kena gangguan mental, ya. Ini naudzubillah ya, ampuhnya kaulan itu bisa keluar dari kaulan dari kita manusia atau kaulannya dari bangsa jin. Kan yuwaswisu fi sudurinas minal jin dan manusia. Ini yang membisikkan nih di dalam dada kita. Jadi jamaah sekalian, ketika bicara godaan-godaan nggak mesti bicara itu setan dari bangsa jin ya Pak ya. Setan dari bangsa manusia juga ada. Ini mau baca Quran, mau traweh, teman kita, ngapain sih traweh gitu. Udah lantar aja lah, tampang lu tuh nggak ada tampang alim gitu. Udah ta'awuz aja Pak. A'udzubillahi minas fulan gitu. Ntar marah dia gitu. Nah jadi harus hati-hati. Dan ini juga ada pengalaman lucu sih ya, pengalaman lucu. Ternyata setan dari bangsa jin itu juga bisa disugesti juga gitu. Lucu juga sih memang gitu. Lucu juga ya, bisa disugesti juga, bisa dibohongin juga gitu ya, persis kayak manusia lah ya. Ya bukan berarti saya bisa ngelihat jin, ya nggak bisa gitu. Yang bisa ngelihat jin tuh jin juga soalnya gitu. Gitu. Jadi harus hati-hati. Contoh kenapa saya katakan begini, jadi ada teknik-teknik tertentu ya. Jamaah sekalian pernah dengar istilah split personality ya? Pernah dengar nggak? Ya kan barusan dengar gitu. Kepribadian ganda. Ya ini ekstrimnya sih, ekstrimnya. Atau nggak usah kepribadian ganda lah, gini. Di dalam hati kita ini kan sebenarnya banyak suara-suara akan ngomong sendiri kan.
Bener nggak? Iya kan? Misalnya nih mau baca Quran, misalnya kita udah target baca Quran 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 juz. Kemudian Bapak ada pekerjaan di kantor, capek banget hari ini, capek banget lah misalnya ya, capek banget hari ini. Membuka Quran, ngantuk. Ini ada konflik kan di dalam. Belum 1 juz hari ini. Terus ada lagi ngomong, ya tapi kan kamu ngantuk, wajar lah istirahat, nanti tambah ketinggalan. Gitu kan? Bener nggak? Ya kan ngomong sendiri. Ya ngomong sendiri. Atau lagi nyetir, ada orang aneh jalan atau sembarangan, itu orang jalan, kayak gitu. Nah Pak, ketika ngomong sendiri ada banyak suara, itu sebenarnya suara siapa? Ayo, suara siapa ya? Ada teknik-teknik tertentu, suara-suara itu bisa diurai keluar. Ada teknik itu bisa diurai keluar, gitu. Ya, misal, ya ada teknik tertentu, biiznillah atas izin Allah, saya bisa berdialog dengan suara-suara itu. Pertanyaannya, suara-suara itu siapa, gitu. Dan ternyata juga nggak mesti dari bangsa jin juga. Kenapa? Suara-suara itu berasal dari program-program juga yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita itu. Karena apa? Karena faktor as-sam'a wal absar wal af'idah tadi. Pertanyaannya, mana yang paling mendominasi diri kita? Karena dari situlah kita akan mengambil keputusan. Bisa paham ya Pak ya? Nah sekarang kita bagaimana menjadi kuat dengan kondisi suara-suara yang ada di dalam hati kita itu. Ya, contoh tadi yang terakhir saya ceritakan, seseorang yang datang ke rumah kami jam 9 malam sampai hampir jam 12. Saya cuma ngetes saja karena saya udah capek banget waktu itu. Si anak ini saya suruh baca surat Al-Jin, saya suruh berwudu, ternyata dia lancar bacanya. Oke, berarti wallahu alam, kalaupun ada unsur gangguan dari bangsa jin, maka dominasinya sedikit, lebih kepada stresnya. Ada teknik tertentu juga yang bisa mengeluarkan faktor stresnya itu seperti apa? Apakah dari lebih kepada marahnya, kecewanya, dan sebagainya. Dan ternyata itu juga bisa dikeluarin, bisa terekspresi. Berarti itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah hebatnya jiwa, Pak. Hebatnya jiwa gitu. Jadi kalau pertanyaan Bapak, ruh tempatnya di mana? Apakah di jantung, apa di otak, atau di mana? Ya pokoknya di badan kita inilah gitu ya. Di badan kita inilah gitu. Maka kan kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati itu siapa? An-nafas, jiwa, Pak. Mati itu misah lagi nih gitu. Misah lagi. Ya misah lagi, ruh dengan jasad misah lagi. Nanti pada saat dibangkitkan dijadiin satu lagi. Pada saat nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijadiin satu lagi. Nah, disitulah kemudian yang diminta pertanggungjawaban siapa? Jiwa. Yang diminta pertanggungjawaban itu jiwa. Gitu. Kan dikembaliin lagi kan nanti jasadnya itu daging-daging dibentuk lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dikembaliin lagi. Nah, itu dibangkitkan. Nah, kemudian ya itulah diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi yang harus diinikan di dalam jiwa ini banyak programnya nih Pak. Bulan Ramadan ini saya mengajak untuk reprogram. Nah gitu. Reprogram. Kok bisa? Udahlah. Kaidah-kaidah tarawih, baca Quran dan sebagainya. Itu nah gini. Ini masih ada waktu ya Pak Irfan ya? Masih ya? Gini, ini tips terapi ya, ini tips terapi. Jadi gini. Pertama kaidahnya anta ma'a man ahbabta. Kamu itu akan selalu senang berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Ini pertama. Artinya apa? Ketika kita berada dekat dengan orang-orang yang kita cintai, hati kita menjadi tenang. Nah, gitu. Maka wajar ketika Allah mengatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya tenang karena ingat Allah. Pak, ketika Bapak sedang ada dinas luar 2 pekan, 3 pekan atau sebulan, nggak berjumpa dengan keluarga, pasti mulai ada rasa rindu kan? Ketika mulai ada rasa rindu, belum bisa pulang, biasanya obat rindunya apa? Telepon, WA dan sebagainya. Begitu mungkin anak kita yang kecil mungkin dia kirim voice note lewat WA gitu kan. Padahal udah pernah kita dengar kan.
Karena rindu, kita sering dengerin lagi. Itu bentuk rindunya. Nah, kalau kepada orang bisa begitu, Pak, masa ke Allah nggak bisa begitu? Ketika kepada Allah nggak bisa begitu, berarti memang ada sekat di antara kita dengan Allah. Latihannya gimana? Kita pakai kaidah hadisnya malaikat Jibril lah ya, ketika dialog dengan Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan makna ihsan. Anta abudullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah ini salah satu saja, melalui suratul Fatihah. Melalui suratul Fatihah. Ya kan, karena diterangkan kan oleh Rasulullah SAW melalui hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita, menerangkan kepada kita, qasamtu salata baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Di situ Allah menggunakan kata-kata solata. Solata itu maksudnya Al-Fatihah, karena salat nggak sah kalau nggak ada Al-Fatihah. Bahwa aku membagi ya suratul Fatihah itu antara aku dengan hambaku, jadi nisfainin dua, wali abdi masa'al, dibagi dua, dan untuk hambaku itu apa yang dia minta. Nah, diteruskan, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, nah ternyata Pak, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamidani abdi. Nah, perhatikan, setiap kita mengucapkan dalam salat itu alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Allah menjawab. Nah, ketika menggunakan Allah menjawab, saya ingin mengajak jamaah sekalian menggunakan kaidah tadi ihsan. Ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Jangan pikirkan melihat Allah bentuknya dan sebagainya ya Pak ya, kita tidak diperintahkan untuk itu. Tetapi saya hanya ingin mengajak, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Allah jawab ayat tersebut. Pak, ketika kita WA orang yang kita kagumi, kita cintai, kalau nggak dijawab kita gelisah kan? Tapi begitu dijawab, seneng nggak? Ya kan, seneng banget kan? WA kita, telepon kita diangkat. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Allah merespon kita dengan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Saya ingin memunculkan rasa betapa senangnya ketika kita sholat membaca suratul Fatihah, ternyata kita sebenarnya benar-benar sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Ini nggak gampang sih, tapi ketika sudah terbiasa, ini Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku masih terus memujiku. Dijawab Pak, lafaz kita itu dijawab sama Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku, mengagungkanku. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan fawadda ilayya abdi, hambaku itu sudah kalau di bahasa Indonesia ini suka diartikan hambaku sudah membuat surat kuasa kepadaku untuk menyelesaikan semua urusannya. Tuh bayangin, itu Allah jawab gitu. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab hambaku ini sudah meminta kepadaku untuk menyelesaikan semua urusannya. Bapak punya urusan apa Pak? Punya urusan hutang, urusan keluarga, urusan ini, urusan itu yang tidak pernah terselesaikan. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, bisa nggak tiba-tiba kita jadi enteng? Misal saya punya masalah nih, saya punya utang, ya saya punya urusan yang tidak pernah bisa saya selesaikan. Lalu Pak Irfan ketemu saya, terus Pak Irfan bilang, Ustadz ada masalah apa? Iya nih Pak, saya ada urusan gini-gini, saya ada utang gini-gini. Terus Pak Irfan bilang, udah Pak, udah Ustadz tenang aja, urusan Ustadz saya yang handle, utangnya Ustadz saya yang nanggung. Baru diomongin gitu, belum ditanggung sih, belum diselesaikan juga. Kira-kira hati saya udah plong belum? Udah plong kan Pak? Itu baru manusia yang ngomong gitu. Nah sekarang kalau Allah yang ngomong gitu, masa kita nggak plong sih? Paham ya Pak ya? Ini buat latihannya, buat apa, self terapinya, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah baru ini untukku,
dan yang separuh untuk hambaku, wali abdi masa'al, untuk hambaku semua yang dia pinta. Ada lagi diartikan untuk hambaku semua yang dia butuhkan. Nah, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, hadza li abdi, kata Allah, wali abdi masa'al, ini untuk hambaku dan semua yang dia minta, yang dia butuhkan. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim, Bapak kepingin apa sih? Bapak pengen punya hajat apa? Minta pertolongan Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan jalannya, seperti engkau berikan kenikmatan itu pada orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Nah, saya ingin mengajak saja sebagai bagian daripada terapi mandiri kita melalui suratul Fatihah yang kita baca dalam sholat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Pak, jiwa kita makin sehat. Jiwa kita makin sehat. Cerminannya ya tadi, kaulan, amalun, hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah siang. Cukup ya Pak Irfan. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa diberikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah khilaf pasti semata-mata karena kebodohan diri pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.